Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, puji syukur atas anugerahnya pagi ini. Kita telah bangun dengan sehat, kiranya damai sejahteranya dianugerahkannya bagi kita. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini, kita di acara Renungan Pagi, edisi 24 Februari 2022. Lukas pasal 9 ayat 43 dan 44 demikian. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Tak seberapa kekuatan kita. Peristiwa orang banyak yang kagum bagaimana Yesus menyembuhkan anak laki-laki yang dirasuk setan mengakibatkan orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu sangat terheran-heran dan takjub kepada Allah. Mereka kagum dan takjub sebab mereka sadar betapa kuatnya setan yang merasuki dan mengalahkan anak itu dan menguasainya. Sebab mereka sadar betul bahwa tidak ada yang dapat melawan kuasa setan yang sangat kuat itu kalau bukan Allah yang melakukannya. Jadi peristiwa ini sebetulnya sedang menjelaskan siapakah Yesus, bahwa Dia adalah Allah sendiri. Terbukti iblis pun takut kepadanya. Kekaguman mereka kepada Allah dimanfaatkan menjadi momentum untuk memberitahukan penderitaannya. Dan inilah pemberitahuannya yang kedua kalinya kepada murid-muridnya. Sebab Tuhan Yesus ingin memperbaharui konsep mereka tentang Mesias, yang mereka anggap akan terus-menerus ada di tengah-tengah mereka untuk melakukan kemenangan demi kemenangan, baik melawan kuasa iblis maupun kekuasaan manusia secara politik. Hukum rimba berkata, siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Fenomena ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka yang kuat kerap semena-mena terhadap yang lemah. Itu jugalah yang berada dalam pikiran para murid. Herannya, prinsip itu sama sekali tidak berlaku untuk Yesus. Sebab Ia mempunyai kuasa ilahi dan berkuasa mutlak atas segala sesuatu di bumi ini, namun Ia justru dengan rela menyerahkan dirinya kepada manusia yang lemah. Tentu saja akal sehat kita sulit menerimanya, tetapi inilah fakta. Pada saat itulah Ia berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran para muridnya. Pernyataan ini sungguh tidak masuk akal bagi para murid. Mereka tidak mengerti makna dari pernyataan itu. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani bertanya. Kesannya perkataan itu berlalu begitu saja. Para murid mungkin berpikiran bahwa Yesus adalah calon raja penguasa Israel yang akan mengembalikan masa keemasan Israel seperti pada zaman Daud dahulu. Jadi, menurut mereka tidak mungkin Yesus akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yesus tahu isi hati muridnya. Ia pun membangunkan mereka dari mimpi tentang kerajaan duniawi. Harapannya agar kerajaan duniawi membuat mereka tidak memahami maksud perkataan Yesus. Pengharapan yang salah itulah yang membutahkan pikiran mereka. Pengharapan sejati pengikut Yesus adalah kehidupan kekal di sorga, bukan kerajaan, kekuasaan, kejayaan di dunia ini. Untuk itu marilah kita terus belajar memahami maksud Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Firman inilah yang akan membentuk pengharapan sehingga kita tidak lagi salah menilai tentang maksud dan tujuan Tuhan bagi kita. Makin kita membaca, mengenali, merenungkan firman-Nya, hati dan pikiran kita akan makin terbuka memahami segala rencana Tuhan di balik segala perkataan-perkataannya itu. Saudara-saudaraku, peristiwa ini menunjukkan bahwa kita tak dapat melawan kuasa iblis yang kuat, bahkan akan terus berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Dan karena itu saudara sekalian, kita harus sadari bahwa setan jauh lebih kuat dari manusia. Karena itu kuasa Allah melalui Roh Kudus-Nya sungguh menjadi satu-satunya sumber kekuatan kita. Kita tidak akan mungkin melawannya dengan kekuatan kita sendiri. Maka berserahlah sepenuhnya padanya. Puji Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan tahu tak seberapa kekuatan kita.
Karena itu Ia memberikan Roh-Nya tinggal tetap bersama kita dan melindungi kita dari si jahat. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menerangi akal dan hati kita untuk mengerti segala maksud dari segala perkataan-perkataannya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kami tahu Tuhan memberikan kami nafas yang baru dan segala yang kami perlukan di hari ini Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih karena kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang membekali kami untuk berjalan di hari ini. Bahwa kami tak akan mungkin bisa berjalan dengan kekuatan kami, apalagi menghadapi kuasa si jahat. Kami hanya bisa melakukan dan melewati semuanya jikalau Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, Dialah yang akan menguatkan, melindungi dan menjagai kami, sehingga segala perjalanan hidup kami di dunia ini senantiasa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berilah kami kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Berilah kami kerinduan untuk selalu merenungkan firman-Mu. Dan berilah kami kerinduan untuk selalu bersandar, berserah secara total di dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, dalam berbagai-bagai aktivitas kesibukan mereka di sepanjang hari ini. Bapa, jagailah dan lindungilah mereka, pimpinlah mereka, supaya sepanjang hari ini kami dapat lalui dalam kemenangan bersama dengan Tuhan yang mengasihi kami. Segala persoalan umat-umat-Mu, apapun yang mereka sedang hadapi, kasihanilah mereka ya Bapa, berilah kekuatan, berilah pertolongan, dan bukalah jalan untuk segala yang mereka gumuli. Penghiburan daripada-Mu, kesembuhan daripada-Mu, penguatan daripada-Mu akan terus menyertai umat-umat-Mu ini. Kami doakan pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air, biarlah mereka terus bekerja bagi bangsa ini, mengabdi bagi kepentingan orang banyak, dan biarlah Tuhan yang melindungi mereka. Kami doakan supaya pandemi COVID-19 segera berlalu, dan kami semua akan beraktivitas sebagaimana biasa. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami. Di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.